Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian, kita jangan berdoa untuk orang yang tidak memberi persembahan, karena tidak alkitabiah. Ya, karena mereka tidak taat, tidak mau memberi. Benarkah tidak alkitabiah? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Ini adalah komentar yang kedua dari hamba. Yang pertama, mendoakan orang yang tidak memberi persembahan tidak alkitabiah. Apa dasar kebenarannya? Jika ia memakai ayat karena tidak taat, tidak memberi, maka tidak diberkati Tuhan. Apakah Tuhan menguji ketaatan dengan persembahan? Jelas tidak. Yang kedua, sebaliknya, apakah mendoakan orang yang memberi persembahan itu alkitabiah? Ini justru tidak ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada Tuhan menyuruh mendoakan orang yang memberi persembahan supaya diberkati Tuhan. Karena tanpa didoakan pun Tuhan pasti akan memberkatinya sesuai dengan apa yang ia tabur, dia berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana dengan orang yang mau datang ke gereja tetapi tidak punya uang untuk persembahan? Apakah mereka tidak boleh datang? Apakah mereka tidak layak untuk diberkati? Berkat itu bukan hanya ukuran dengan uang. Alkitab katakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Justru dengan dia mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati. Walaupun ia tidak punya uang untuk persembahan, ia mau tetap datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Yang keempat, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Alkitab tidak katakan Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Jadi sangat berbeda secara bahasa Indonesia. Tuhan melihat siapa orangnya yang memberi persembahan, Habel, dan siapa Habel. Habel adalah orang yang benar. Tuhan tidak melihat korban persembahannya, tetapi Tuhan melihat siapa orangnya yang memberi persembahan. Kain sebagai petani membawa hasil tani. Habel sebagai peternak membawa hasil ternak. Tuhan tidak menerima persembahan dari yang kita tidak punya. Kalau kita tidak punya uang untuk memberi persembahan, jadi tidaklah salah di mata Tuhan. Karena bukan itu ukuran Tuhan. Bukan itu yang Tuhan minta. Yang kelima, seringkali ajaran yang salah hanya membahas dari satu ayat firman Tuhan saja dan hanya menggunakan logika, asumsi manusia, bukan tuntunan dari pada Roh Kudus. Seharusnya bertanyalah kepada Tuhan sebelum menyampaikan firman Tuhan. Apakah benar itu alkitabiah atau tidak? Sebelum disampaikan, jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai salah di dalam memberikan pengajaran. Ya, yang keenam, sebagai hamba Tuhan seharusnya bukan hanya berpengetahuan saja, tetapi berhikmat dan bijaksana. Jangan sampai gara-gara berkata seperti ini, jadi batu sandungan. Orang tidak datang lagi ke gereja. Yang ketujuh, justru yang Tuhan inginkan terutama adalah hati yang dipersembahkan, seluruh hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup. Living sacrifice. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan nafsu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah kebenaran Alkitab. Back to the Bible. Tuhan memberkati.